Sering ngerasa nggak sih kalau proses penilaian kinerja itu kadang ribet dan muter-muter? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas aplikasi e-kinerja dari BKN. Ini adalah alat yang benar-benar bisa mengubah cara kita ngelaporin dan ngukur hasil kerja. Oh ya, paduan praktis ini disiapin khusus buat Anda oleh tim AI dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Eits, sebelum kita mulai, ada satu hal penting nih. Biar Anda nggak ketinggalan info-info dan panduan keren kayak gini lagi, yuk pastiin dulu buat subscribe channel YouTube Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Udah? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi apa sih sebenarnya e-kinerja itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak GPS buat karir Anda. Ini platform digital yang bukan cuma buat laporan kerjaan yang udah lewat, tapi juga buat ngerencanain, mantau, dan nilai kinerja kita secara transparan. Jadi ini bukan sekedar aplikasi ya, tapi fondasi buat manajemen performa yang lebih adil dan terukur. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Setelah paham dasarnya, kita langsung praktek. Mulai dari gimana cara login untuk pertama kali, terus kita masuk ke intinya, yaitu bikin SKP. Setelah itu, kita lihat gimana proses evaluasinya, dan terakhir, kita intip gimana caranya mantau semua progres lewat dashboard. Simpel kan? Oke, langkah paling awal sebelum kita bisa ngapa-ngapain, ya tentu aja kita harus masuk dulu ke sistemnya. Yuk kita lihat gimana caranya. Gampang banget kok. Langsung aja buka browser, terus ketik kinerja.bkn.go.id. Buat loginnya, Anda nggak perlu pusing bikin akun baru. Cukup masukin NIP Anda sebagai username dan passwordnya, ya pakai password yang sama persis dengan aplikasi MySEPK Anda. Praktis banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling strategis nih, bikin sasaran kinerja pegawai atau SKP. Ini bukan cuma soal ngisi-ngisi form loh, ini adalah momen di mana kita ngerancang peta kesuksesan kita buat setahun ke depan. Begitu Anda berhasil masuk, halaman pertama yang kelihatan, ya ini, daftar SKP. Anggap aja ini pusat kendali Anda, semua rencana kerja bakal ada di sini. Buat mulai yang baru, cari aja tombol biru tambah SKP yang ada di pojok kanan atas. Yuk kita klik bareng-bareng. Pertama-tama, kita isi dulu kerangka dasarnya. Tentukan tanggal mulai dan selesainya periode kinerja Anda. Nah, terus ada pilihan pendekatan. Apaan tuh pendekatan? Tenang, kita bahas di slide berikutnya. Di sini kita punya dua pilihan. Pertama, kuantitatif. Ini semua tentang angka yang bisa dihitung, yang jelas. Contohnya, menyelesaikan 12 laporan atau meningkatkan efisiensi 20%. Yang kedua, kualitatif. Ini lebih fokus ke kualitas. Misalnya, menghasilkan laporan yang komprehensif dan mudah dimengerti. Pilihan ini penting karena bakal nentuin cara Anda nulis target nanti. Nah, buat kita sebagai staff, prosesnya tuh ada 4 langkah simpel. Pertama, kita tentuin rencana hasil kerja atau RHK kita sendiri. Kuncinya ada di langkah kedua, intervensi. Maksudnya, RHK kita itu harus nyambung dan mendukung RHK atasan. Kalau udah, kita lengkapi detailnya. Dan terakhir, kalau udah yakin, tinggal klik ajukan. Dan ini dia momen paling krusialnya. Sistem ini keren banget karena bisa mastiin kerjaan kita itu nggak jalan sendiri-sendiri. Anda bakal diminta milih RHK atasan mana yang mau Anda dukung. Nah, inilah yang bikin semuanya jadi selaras, jadi nyambung. Tiap kerjaan kita itu ada kontribusinya langsung ke tujuan tim yang lebih besar. Dan lihat deh hasilnya. Sistemnya secara otomatis nunjukin RHK Anda itu nyambung ke RHK atasan. Kelihatan kan garisnya? Ini bukan sekedar data loh. Ini tuh gambaran alur kerja yang jelas banget. Jadi semua orang bisa lihat, oh kerjaan saya itu nyambungnya ke sini dan mendukung si A, si B, dan seterusnya. Keren! Oke, kalau semua rencana udah diisi, udah dicek, inilah saatnya. Klik tombol Ajukan SKP. Tapi hati-hati ya, nanti bakal muncul kotak konfirmasi. Ini ibaratnya point of no return. Sekali diajukan, Anda nggak bisa ngedit-ngedit lagi. Statusnya langsung berubah dari draft jadi pengajuan. Dan sekarang, bolanya ada di tangan atasan. Oke, SKP udah diajukan. Terus abis itu gimana? Nah, sekarang kita lihat proses evaluasi ini dari dua sisi ya. Dari kacamata atasan dan dari kacamata kita sebagai pegawai. Di sisi atasan, mereka punya alat canggih, namanya matriks peran hasil. Anggap aja ini kayak helikopter view buat seluruh tim. Dari sini, atasan bisa lihat peta kontribusi setiap orang, jadi bisa mastiin nggak ada kerjaan yang tumpang tindih, dan semua target besar tim itu ada yang ngerjain.
Kayak gini nih tampilannya di layar atasan Anda. Semua SKP yang udah Anda dan teman-teman ajukan bakal muncul di sini dengan status pengajuan. Dari sini, atasan tinggal klik detail SKP buat nge-review. Dan kalau semua oke, langsung disetujui secara resmi. Sekarang kita balik lagi ke dashboard Anda. Ingat ya, SKP ini bukan dokumen yang dibikin sekali terus dilupain gitu aja. Sepanjang tahun, Anda harus rutin mampir ke halaman penilaian ini. Disinilah tempatnya Anda nyatet progres, ngasih update, dan yang paling penting, ngelampirin bukti nyata dari setiap kerjaan yang udah selesai. Nah nih ada tips penting nih pas mau ngelampirin bukti atau evidence. Sistemnya ini pinter banget. Anda nggak perlu repot-repot upload file satu-satu yang bisa makan waktu dan kuota. Cukup salin dan tempel aja link ke dokumen Anda, mau itu di Google Drive, Dropbox, atau dimanapun. Jauh lebih cepat dan efisien. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, dan ini fiturnya keren banget. Kita bakal lihat gimana dashboard bisa ngasih kita gambaran besar buat ngelacak kinerja. Dashboard ini ibaratnya pusat komando Anda. Cuma dengan sekali lihat, Anda bisa langsung dapat gambaran besarnya. Berapa persen SKP yang udah beres, mana yang masih proses, mana yang udah disetujui. Data ini bukan cuma angka loh, ini tuh bisa jadi indikator kesehatan kinerja. Baik di level unit kita, instansi, bahkan sampai level nasional. Jadi, intinya gini, e-kinerja ini lebih dari sekedar aplikasi buat ngisi laporan tahunan. Tujuannya adalah mengubah manajemen kinerja jadi sebuah proses yang transparan, kolaboratif, di mana setiap dari kita bisa lihat dengan jelas, oh ternyata kontribusi saya itu nyambung ke tujuan besar organisasi. Nah, setelah tahu semua alat ini ada di tangan Anda, sekarang coba deh renungkan pertanyaan ini. Setelah paham alurnya, gimana Anda bakal mendefinisikan dan mengukur kesuksesan Anda sendiri di tahun ini? Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan singkat ini. Semoga benar-benar bermanfaat buat Anda ya. Sekali lagi, konten ini dipersembahkan oleh tim AI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Dan jangan lupa, biar terus dapat wawasan kayak gini, langsung aja subscribe channel YouTube kami di Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.